Duh, berisik banget sih. Hari Minggu gini bukannya tenang. Kenapa sih? Marah-marah mulu, lagi bete ya? Berisik ah. Udah deh, daripada bete, mendingan kita ikutin updatean dari IM Community deh. Selain fun, info-info dari IM Community juga berguna banget buat kita. IM Community? Apaan tuh? IM Community itu komunitas yang gerak di bidang self-development, pengembangan karir, dan juga investasi, khususnya di bidang properti. Pokoknya, benefitnya banyak banget deh. Wah, keren banget dong. Bisa banget nih buat belajar investasi. Bisa banget dong. Ajak teman-teman yang lain juga deh. Siapa tahu kan bisa jadi sultan properti di usia muda. Amin. Halo, selamat sore Young Investor. Balik lagi nih ke IM Podcast di episode kelima. Nih kali ini hostnya balik lagi ke aku ya, ke Edgar ya. Setelah 2 episode yang lalu ditemenin sama Kennedy, ditemenin sama Stella, dan hari ini hostnya balik lagi ke Edgar lagi nih. Dan di episode kali ini, Edgar udah kedatangan satu orang narasumber tamu yang sangat keren banget ya. Yang benar-benar inspirasional banget nih kayaknya buat young investor nih ya. Tips and triknya bisa banget nanti diikutin nih ya. Nih kebetulan narasumbernya itu adalah salah seorang sahabat baik aku juga, teman dekat aku juga. Dan boleh nih, silakan memperkenalkan diri. Halo yang investor, kenalin aku Vika Sulistyo. Aku sejauh ini lagi ngejalanin bisnis dari tahun 2014. Wow, bisnis ya young investor ya. Kita hari ini temanya berfaedah sekali loh ya. Kita udah 4 episode ya. Kita ngebahas tentang self development, komunikasi. Hari ini kita datang dengan topik yang berbeda. Kita akan bahas tentang bisnis, money management. Jadi buat kalian yang investor yang mungkin masih bingung, masih butuh tips dan masih butuh hal-hal yang kira-kira bisa diasah lagi nih buat money management nih, silakan dengerin podcastnya IM di episode kelima nih di beberapa menit ke depannya, dan pastinya tipsnya keren-keren banget. Nah, Vika, tadi kamu bilang lagi ngurusin bisnis nih ya. Kayaknya sibuk banget dong kali ini ya, lagi ngurusin bisnis nih. Enggak sih, nggak terlalu sibuk juga. Soalnya kan emang udah lulus, udah nggak ada kerjaan apa-apa sambil nunggu S2 juga. Jadi ya udah deh ngejalanin bisnis, ngelanjutin sebenarnya karena udah dilakuin dari SMA bisnisnya. Wow, udah dilakuin dari SMA ya, berarti iya ya, tadi 2014. Iya, 2014 Iya. itu kita masih SMA, Vik ya. Kita seangkatan loh, Vik. Kita seangkatan, Vik. Iya, kita masih SMA ya. Benar. Dan kalau boleh tahu nih, bisnisnya tuh tentang apa, Vik? Kalau bisnis yang aku jalanin ini tentang badminton merchandise, jadi kayak jual barang-barang yang mendukung support tentang badminton Indonesia gitu. Jadi kayak ada kaos, ada notebook tapi tentang badminton, ada kalender badminton juga biar nggak ketinggalan turnamen badminton. Itu sih yang paling banyak diminati sama para customer, tapi ada hal-hal lain juga kayak tote bag, stiker, gantungan kunci, pokoknya yang berbau-bau merchandise. I see. Merchandise badminton ya berarti ya. Oh, ini Kalau mengacu sama badminton ini kan sport ya. Artinya Vika ini berani juga. Artinya dari cabang sport, olahraga, badminton itu dibuatin merchandise-nya loh. Dan itu peluang banget ya sih, Vik? Sebenarnya awalnya juga karena hobi sih. Jadi aku nih suka banget sama badminton. Dan waktu itu tuh kayak, aduh pengen nonton badminton, tapi nggak punya sesuatu yang nunjukin kalau aku nih pecinta badminton. Akhirnya ya udah aku awalnya iseng nyari ada nggak ya yang jual kaos badminton, dan ternyata ada yang jual, itu pun desainnya biasa banget, dan aku kayak mikir ini juga ngejualnya kayak nggak niat, kadang ada kadang enggak, padahal aku butuh cepet. Waktu itu sih awalnya mikirnya ya udahlah, aku produksi sendiri aja, aku desain, aku produksi sendiri, aku pakai. Tapi kalau dilihat dari
forum badminton, media massa badminton, itu tuh banyak juga ternyata yang nyari. Ya dari situ ngelihat ada peluang karena ternyata teman-teman badminton, pecinta badminton juga butuh nih kaos kayak gini. Ya udah deh, dari situ kebutuhan itu aku jadiin peluang bisnis. Wow, mantap ya. Anda melihat peluangnya keren sekali gitu. Jadi karena iya, dan kalau yang investor mau tahu juga ya, badminton itu adalah olahraga yang salah satu yang paling diminati ya di Indonesia. Benar nggak sih, Vic? Selain sepak bola kan ya? Benar-benar. Yang kedua, yang pertama sepak bola. Benar-benar. Jadi yang pertama itu sepak bola, yang kedua itu badminton. Dan karena badminton lovers di Indonesia itu banyak banget, dan aku lihat dari tahun ke tahun tuh nggak pernah turun ya nggak sih, Vic? Iya benar banget, apalagi kan badminton Indonesia nih sering banget menang di mana-mana. Jadi di berita pun ke up terus dan turnamen juga hampir ada setiap bulan. Jadi rasa nasionalis sih sebenarnya lebih ke tingginya di situ kalau dari customer. Karena mereka nasionalisnya tinggi, akhirnya mereka juga support badmintonnya dengan tinggi. Iya nih bener ya, berarti dari olahraga dijadiin peluang bisnis ya, berkedok nasionalisme. Enggak. Jadi maksudnya tuh gini, ini sesuatu yang menarik, Rick. Artinya mungkin teman-teman yang investor di luar sana ketika mereka itu mau memulai bisnis ya kan ya, mereka mungkin bingung ya, mereka nggak tahu peluang apa yang bisa diambil untuk jadi sumber bisnis mereka. Sedangkan kalau Vika sendiri kan tadi dia ngelihat badminton dan benar-benar badminton itu adalah salah satu olahraga yang peminatnya banyak juga di Indonesia. Makanya ketika ada peluang seperti itu bisa dieksekusi ya dengan sangat baik. Itu jujur aja keren banget sih, Vik. Dan kamu udah mulai dari 2014 sampai sekarang masih ada ya? Ya, alhamdulillah masih ada. Masih ada ya, mantap. Jadi kurang lebih udah 6 tahun ya, Vik ya? 6 tahun, 7 tahun jalan? Iya, 6 tahun, jalan 7 tahun. Juli nanti 7 tahun. Juli, wow, ya Juli itu biasanya ada event-event semacam All England gitu ya nggak sih, Juli? Apa Olimpiade kan biasanya kan bulan Juli ya kan ya? Tiap Indonesia Open. Event-event gede ya bulan Juli ya? Iya. Agustus, ya Juli Agustus gitu. Cakep banget nih. Emang peluang bisnis itu bisa datang dari mana aja ya. Termasuk dari hal-hal yang kita suka. Tadi kan Vika juga suka badminton ya. Dan dia ngelihat ini ada peluang, keren banget. Nah, pastinya nih Vik, yang namanya membangun bisnis itu kan gak gampang ya Vik ya. Apalagi dari 2014 ya, zaman dimana mungkin kita masih SMA, mungkin young investor yang masih SMA di luar sana kan kepikirannya, aduh pengennya kan SMA, ya udah masa seneng-seneng gitu kan ya, in love relationship, alalala gitu kan ya, kisah-kisah anak muda gitu kan. Tapi Vika udah berani keluar dari zona nyaman, udah berani mikirin bisnis gitu kan. Pasti ada hambatannya dong, Vik. Boleh dong nih di-sharing nih hambatan-hambatannya ketika bisnis. Pasti ada hambatannya, apalagi nih aku nih basicnya bukan pengusaha dan keluarga aku pun gak ada yang buka usaha. Jadi yang pertama hambatannya jelas dari modal. Aku nggak punya modal yang banyak, apalagi waktu itu orang tua juga, nggak orang tua aja, sekeluarga juga nggak ngizinin buat buka usaha karena masih sekolah juga. Jadi pertama dari modal, harus ngumpulin uang sendiri, harus pinter-pinter manage uangnya sendiri. Terus yang kedua tuh saat bertemu masalah baru, aku bingung harus ngapain, apalagi kan ini sistemnya online shop, dan waktu itu tahun 2014 tuh online shop belum se-booming sekarang. Kayak aku sendiri pas waktu itu ngejalanin bisnis BeeTalk ini, aku sendiri belum pernah beli online shop gitu. Makanya di situ sih ada masalah-masalah baru yang aku temuin, tapi aku nggak bisa menemukan jalan keluarnya karena kurangnya pengalaman, kurangnya lingkungan yang membangun bisnis juga gitu. Jadi aku bingung juga mau nanya ke siapa gitu. Terus juga harus selalu berinovasi. Ini sih karena kita nggak mungkin jualan satu produk itu bisa bertahan bertahun-tahun. Kita harus inovasi produk baru atau desain baru. Nah, inovasi ini yang pasti ada naik turunnya, pasti kadang gagal, kadang juga laku. Nah, inovasi ini nih yang kadang-kadang kita evaluasi ulang, dan kadang malah bikin jatuh juga karena kok ini udah berinovasi tapi nggak pernah goals gitu, kayak ya udah jatuh mulu gitu. Sama yang terakhir ini sih mengedukasi customer, karena kan lebih banyak sekarang kalau jualan mah ready stock ya, sedangkan aku pribadi jualannya sampai sekarang masih pre-order PO karena aku punya banyak desain dan aku merasa kalau misalnya ready stock sayang karena takutnya ada yang mau beli desain A malah desain A-nya lagi nggak stok gitu. Jadinya
aku sampai sekarang pun masih pakai sistem pre-order, dan ini mengedukasi customer yang kayak produksinya berapa lama, terus cara pembayarannya gimana, di depan apa di belakang atau yang kayak gimana. Nah, yang kayak gitu mengedukasi customer sih, karena masih banyak yang belum peka terhadap pre-order, jadi masih banyak yang belum paham juga. Tapi sebenarnya hambatannya nggak dikit ya, Vick ya. Mulai dari tadi, kita tahu lah 2014 itu media sosial emang nggak se-booming sekarang ya, Vick ya. Artinya orang tuh dulu mungkin zaman-zaman kita SMA masih pada pakai BlackBerry nggak sih? Iya, benar. Ya kan? Dan online shopping kayak semacam Shopee gitu ya, mungkin aku nggak tahu sih ya, tapi sejarahnya. Tapi mungkin mereka itu udah ada, hanya kecil ya kan ya, nggak kayak sekarang yang booming tiap bulan ada promo gitu kan ya. Ya, jadi media sosial itu benar-benar baru booming itu sekarang. Dan yang aku salut itu tadi, ketika aku dengar problem kamu ya, dari kamu 2014, zaman ketika media sosial itu belum booming, sampai sekarang 2021, ketika semua orang itu udah bergantung sama medsos, kamu tuh masih tetap mempertahankan trademarknya, ya nggak sih? Trademarknya bisnis kamu yang seperti itu gitu kan. Karena kan kebanyakan orang itu kan udah gagal sedikit aja udah kayak aduh, udah males gitu kan, udah bawahnya pengen berhenti aja gitu kan ya. Itu gimana sih, Vick, rahasianya, Vick? Maksudnya biar kita bisa tetap berjalan, tetap sesuai trademark yang kita mau gitu loh. Itu gimana sih caranya? Kalau aku pribadi, pertama karena aku menjalani hobi ya. Jadi pertama emang usaha jualan juga itu hobi aku. Yang kedua, aku juga jualan barang yang aku sukai. Dari situ aku jadi kayak selalu menyukai hal ini gitu. Karena aku menyukai bisnis dan badmintonnya. Yang kedua, adanya tim. Jadi aku juga sebenarnya baru ada tim tuh saat aku di Solo, yang udah mulai kenal sama teman-teman yang sama-sama ngekos, sama-sama bisa ngebantu gitu. Nah, di sini karena kita juga sefrekuensi dan memang sebenarnya monoton kan kalau untuk jualan pre-order, kayak ya udah open PO, kelas PO, terus produksi, kirim barang yang kayak gitu-gitu aja. Nah, di sini aku pun sempat kayak ngerasa jenuh, kayak aduh, aku udah bertahun-tahun ngelakuin tiap bulan kayak gini-gini aja. Tapi alhamdulillahnya karena ada teman-teman tim aku ini yang kayak selalu mengevaluasi bareng, dan kita kan punya job desk masing-masing. Jadi teman-teman nih jadi pada ngerti, lebih paham lah daripada aku. Kayak misalnya teman yang di bagian packing, dia jadi lebih paham kayak, Vick, ini plastiknya ketipisan nih, ayo kita ganti aja nih. Nah, dari situ evaluasi lagi. Nah, dari evaluasi itu aku sebenarnya jadi lebih semangat juga, kayak wah ternyata masih banyak yang harus dibenahi nih, walaupun bertahun-tahun jalaninnya kayak gini-gini aja, tapi ternyata banyak evaluasi yang harus selalu kita optimalkan gitu setiap saatnya. Dari situ sih, karena aku terbantu banget dengan adanya tim yang secara nggak langsung juga menyulut semangat aku, yang selalu ngingetin aku, yang selalu ngebantu mikirin inovasi berikutnya apa, yang kayak gitu. Jadi menurut aku intinya tim sih. Oh iya, bener ya, karena kalau kita tuh mulai bisnis sendirian juga kayak gimana gitu ya, nggak enak ya. Kalau tapi pernah kan ya ada di fase di mana-mana kamu tuh lagi sendirian, jadi kayak ngejalanin semuanya sendiri. Itu biasanya terjadi buat para pebisnis yang baru mau mulai, ya nggak sih? Iya, benar. Jadi ya kurang lebih 2 tahun ya kamu berarti jalanin Bitalk ini, karena kan kamu kan baru ke Solo sekitar 2016 ya. Jadi kamu mulai 2014, 2 tahun kemudian kamu ke Solo dan baru ada tim gitu kan ya. Jadi ada fase di mana 2 tahun itu kamu ngejalanin bisnis ini sendiri. Itu berat nggak sih ketika kamu jalanin ini semuanya sendiri? Kalau aku sebenarnya, aku kan mulai 2014, terus 2015 sempat vakum setahun karena mau ujian juga waktu itu, udah SMA kan, udah akhir tahun SMA. Nah, jadi mulai aktif lagi nih sekitar 2016. Jadi awal 2016 sampai kuliah, kan awal kuliah juga pertengahan 2016 ya. Itu kalau waktu itu aku masih semangat-semangatnya, karena waktu itu lagi naik-naiknya juga untuk Bitalk sendiri. Nah, tapi yang kerasa banget down-nya itu justru saat pandemi ini. Jadi sejak tahun lalu karena pandemi, dan aku juga melihat kayak, wah lebih baik masyarakat nih uangnya, pecinta badminton, uangnya dipakai buat diri mereka sendiri aja untuk pandemi ini gitu. Karena kan mereka pasti sangat butuh untuk menabung
buat kesehatan, buat makan makanan yang sehat, yang kayak gitu, lebih aware lah terhadap dirinya sendiri gitu daripada harus beli merchandise badminton. Dan juga waktu itu turnamen badminton juga off semua kan, jadi aku mikir kayak yaudah deh kita offin beberapa bulan dulu aja biar customer juga nggak membuang-buang uangnya buat hal-hal yang konsumtif seperti beli barang merchandise badminton ini. Ya udah, terus pas mau aku naikin lagi, udah mau diselesaiin dari vakum, dan teman-teman juga kan udah pada balik ke rumah masing-masing ya saat saat pandemi kemarin. Jadi aku jalanin semuanya sendiri sampai sekarang, dan ini kerasa banget beratnya sih, karena kalau dari vakum, aku kan udah 2 kali vakum dari tahun 2015 sama pandemi ini. Selama ini kalau setiap habis vakum, saat mau mulai lagi, aku benar-benar harus mulai dari nol lagi. Nah ini yang bikin susah juga sebenarnya, yang bikin aku lumayan PR buat aku, karena harus memulai semuanya dari nol, apalagi sekarang aku tanpa tim. Jadi sekarang sih aku kayak lebih melihat semangatnya dari aku pernah loh bisa mencapai titik yang sukses menurut aku ya, titik yang udah tinggi. Jadi sekarang aku mungkin harus mulai lagi dari nol, tapi kedepannya aku pasti bisa mencapai titik itu lagi gitu. Jadi kalau sekarang aku lebih pinter-pinter nyemangatin diri sendiri aja sih. Iya. Karena ya benar ya, kerja tanpa tim itu nggak ada yang enteng gitu ya. Aku pribadi pun ketika lagi mencoba untuk merintis bisnis, aku kan pernah ya Vic ya, jadi ada semacam pernah bikin kue gitu ya, aku pernah bikin semacam kayak cheesecake gitu. Itu juga sama tapi aku mulainya lebih telat dari kamu ya. Kamu kan mulai 2014, aku mulai itu sekitar tahun 2019. Ini pas habis setelah KKN aku coba-coba bikin kue gitu ya, coba-coba bikin cheesecake model-model kayak gitu. Tapi bener-bener kerasa ya, ketika kita itu bener-bener namanya kayak mungkin kalau kamu kan ya kayak sablonnya sendiri ya kan, modal sendiri, idenya sendiri, packing sendiri, jual sendiri, itu kan kerasa banget. Sama kayak aku juga kan belanja ke pasar sendiri, kemudian bikin sendiri, masak sendiri, ngangetin sendiri, jual sendiri. Itu juga belum laku-laku amat gitu kan. Jadi bener-bener kayak wow, tapi kalau kita enjoy mah mungkin bisa ya Vic ya. Pasti harus bisa ya kita ngejalanin itu. Dan kamu nggak ada niatan buat oprek tim lagi ya Pak? Iya sih, pengen. Aku juga lagi nyari-nyari juga, karena aku juga kan sekarang masih belum stay di satu tempat ya. Kadang aku di Bandung, kadang di rumah yang di Tangsel. Jadi kayak untuk sejauh ini sambil nunggu jawaban S2 kayaknya aku masih kayak sendiri dulu. Nanti kalau udah ada jawaban S2, mau nggak mau aku harus mencari tim gitu. Tapi kalau untuk sekarang aku juga masih mau jalanin sendiri dulu sih, karena juga mau memperbaiki keuangan dari Bitalk sendiri yang karena akibat dari pandemi gitu. Jadi sekarang mau memperbaiki dulu semuanya sampai halus, baru nanti kita oprek lagi. Oke, berarti ya menarik nih ya, karena semuanya sih pasti terdampak ya karena pandemi. Aku pun juga terdampak gitu ya. Tapi kita juga nggak boleh istilahnya tuh pesimis juga ya. Kita tetap harus optimis apapun keadaannya. Dan itu tadi menarik. Jadi gini Vic, yang namanya bisnis, ketika kita itu memulai, entah itu kita mulai lagi atau kita mulai dari nol gitu ya, itu kan pasti ada hambatan seperti yang kamu bilang. Salah satu hambatannya itu adalah uang, modal kan ya. Nah, ini kayaknya menarik nih. Aku pengen banget mengulas kamu tuh ketika awal memulai ini di 2014 gitu ya, di mana kamu berani keluar dari comfort zone ya sebagai siswa waktu itu. Kamu tuh punya modal dari mana Vic waktu itu Vic? Dan gimana caranya mengelola keuangannya itu supaya benar-benar jadi sesuatu yang hebat, jadi kayak ya jadi bisnis seperti Bitalk ini itu. Kalau modal awalnya banget, jadi almarhumah ibu aku dulu kan bikin nabung asuransi pendidikan yang saat aku umur 17 tahun tuh uangnya akan cair. Nah dari situ, jadi pas umur 17 tahun uang asuransinya cair, dan bapakku sendiri juga kayak ngasih ke aku buat nih dibeliin buat hal-hal yang dibutuhkan selama kuliah nantinya, jadi kayak beli laptop, beli pokoknya barang-barang yang dibutuhkan untuk kuliah. Dan di situ juga aku menyisihkan 1 juta. Waktu itu aku nggak targetin 1 juta sih, aku cuman kayak, oh aku ada uang sekarang segini,
ayo mencari cara diam-diam nih uang bisa aku pakai gitu. Dan waktu itu aku manggil desainer buat order. Jadi aku minta dia untuk buatin desain. Akhirnya dia buatin sekitar 5 desain dan itu habis 1 jutaan. Nah ya udah, modal aku cuma 1 juta itu aja karena aku sistemnya juga pre-order. Jadi orang kan bayar dulu baru aku produksiin kan. Nah dari situ uangnya aku puter. Jadi aku nggak perlu mengeluarkan uang banyak. Modal aku cukup 1 juta itu doang. Dan pinter-pinter promosi sih dari situ. Jadi kayak kalau dulu tuh zamannya aku Twitter masih hype jadi para pecinta badminton nih kumpulnya pada di Twitter karena mereka seneng banget berdiskusi di Twitter. Dari situ aku minta retweet dari fanbase badminton atau enggak wartawan badminton. Aku minta retweet kalau ini ada yang jualan kaos badminton, kalau minat bisa hubungi ini, yang kayak gitu. Dan dulu untungnya belum kenal paid promote, jadi kayak orang lebih ikhlas gitu loh nge-retweet, dan jadinya lebih orang-orang juga yang ngelihat retweetannya jadi lebih percaya karena nggak dibayar kan, itu mereka emang ikhlas untuk nge-retweet yang kayak gitu. Dari situ sih promosinya. Terus kalau untuk menjaga uangnya biar tetap utuh tuh, kalau aku sendiri lebih ke disiplin membagi uangnya. Jadi kayak ada keuntungan, yaudah langsung dibagi nih, berapa persen buat aku, berapa persen buat kas Bitok, berapa persen buat partnership aku, yang kayak gitu. Dan juga jangan sampai mencampurkan uang pribadi sama uang Bitok, karena kalau dicampur tuh jadi rancu. Jadi kayak, aduh ini aku pinjam dulu deh duit Bitok, kalau duit aku habis, tapi terus jadinya punya utang ke Bitok, dan jadinya nggak selesai-selesai, yang kayak gitu kan. Jadi itu emang harus terpisah juga, kalau bisa akun banknya berbeda, yang kayak gitu. Dan kalau aku pribadi, untuk Bitok sendiri tuh emang setiap bulan selalu ada target. Sebenarnya bukan target penjualannya, tapi target lebih ke marketingnya. Jadi kayak, oh aku bulan depan mau photoshoot nih, tapi duit aku cuma ada segini. Ya udah, jadinya untuk bulan depannya aku tabung lagi duit Bitoknya, ditabung. Jadinya nanti saat udah terkumpul kita bisa photoshoot. Tapi kalau misalnya kayak ditabung doang, jadi kan ada kas Bitok. Nah itu tuh kasnya tuh pasti selalu aku pakai, nggak mungkin aku diemin gitu. Nah dari situ sih jadinya secara nggak langsung diputer duitnya, dan jadinya berkali-kali lipat juga. Iya mantap nih. Tadi aku juga sempat dengar satu kata-kata, jangan nyampur uang ya, karena ngutang sama bisnis sendiri itu ada 2 ya, 1 nggak enak, 2 rancu gitu kan ya. Kita owner tapi kita ngutang sama bisnis kita sendiri gitu ya. Vika owner Bitok tapi ngutang sama Bitok. kita agak-agak aneh gitu ya. Dan yang kedua, tadi aku dengar ini bagus banget. Ketika kita mau memulai sesuatu terkait dengan bisnis, itu berarti kita harus memisahkan ya antara uang pribadi kita dengan uang bisnis kita. Karena biar bagaimanapun kalau kita campurkan itu juga ya parah juga sih pastinya ya. Takutnya yang ditakutkan itu bukan hanya kita ngutang ya, tapi uangnya itu nggak jelas nanti larinya kemana kan gitu kan. Kadang-kadang kan kita ya namanya pengeluaran, kalau yang gede-gede mungkin kita ingat ya, tapi kalau yang kecil-kecil gitu kan kadang-kadang kan aduh udah lupa kan gitu kan. Sedangkan yang namanya bisnis itu kan apa-apa harus dicatat dengan rinci, bener nggak sih Vic? Iya benar-benar. Ini juga aku juga lupa ada pencatatan. Kalau sekarang lebih enak ya pencatatannya, ada beberapa aplikasi yang dari Play Store tuh ada banyak banget deh aplikasi yang sangat membantu untuk pencatatan keuangan gitu. Kalau dulu tuh aku benar-benar harus nyatet di Excel atau enggak, ya gitu deh. Terus kadang ngitungnya juga nggak bener, yang kayak gitu kan. Dan juga kalau duit kita tuh tercampur, kita tuh akan ngerasa duit kita selalu banyak, padahal itu bukan duit kita gitu. Itu sih salah satunya juga, jangan sampai dicampur uangnya. Iya. Dan keren juga ya. Nih ngomong-ngomong, kamu kan juga pernah jadi salah satu keuangan ya, di bagian keuangan ya, di salah satu organisasi yang ada di kampus ya. Itu kamu terapkan juga kah ketika kamu lagi menjabat di situ mungkin? Apa enggak? Apa konsepnya kamu bedain? Gitu. Kalau di keuangan BEM ya, itu aku nggak. Aku soalnya bagian kewirausahaannya ya, bukan bagian megang uangnya. Jadi kalau duit jualannya ya, bukan duit kasnya. Kalau duit jualannya tuh biasanya aku malah selalu megangnya cash. Jadi untungnya berapa? Ya udah langsung aku pegang cash, langsung aku taruh dompet sendiri. Itu dompet khusus buat
wirausaha BEM gitu. Dan soalnya kalau wirausaha BEM ini kan memang tujuannya buat membantu event-event BEM. Jadi kalau kurang duit pakai duit itu, atau enggak kayak buat teman-teman yang belum bisa bayar UKT bisa dibantu pakai duit itu gitu. Makanya jadi aku sih lebih suka megangnya cash. Jadi kalau ada apa-apa langsung kasih yang kayak gitu. Oke, berarti pengelolaannya ya, lebih ke arah pengelolaannya ya. Ini keren banget nih, Vic. Kita udah sharing, udah cukup lama juga nih dari tadi jam 5 ya, udah setengah jam lebih nih kita sharing-sharing tentang money management. Dan ini pastinya ya, young investor di luar sana pun juga akan merasa, wow iya ya, dari sharing-sharing kita kali ini pasti ada sesuatu hikmah, ada suatu pelajaran yang bisa diambil gitu kan ya. Dan aku pribadi pun ya, itu juga nangkep banyak banget. Karena terutama dalam hal konsistensi ketika berbisnis itu benar-benar penting untuk diterapkan sama young investor, terutama yang masih pemula gitu kan ya. Boleh nih Vic, The Last ya, silakan nih closing statement nih, mungkin kalau ada sesuatu atau mungkin ada hal yang mau disampaikan semacam tips and trick mungkin buat young investor, boleh nih Vic, silakan Vic. Mungkin tips and trick ya, kalau tips and trick dari aku tuh kalau jalanin bisnis tuh harus sabar yang pertama. Ini bukan sabar dalam hal prosesnya aja, tapi sabar dalam hal service, karena kan kadang kita juga kayak ada customer yang ngeyel atau nyolot kalau udah kita kasih tahu berkali-kali. Nah itu kita juga harus sabar menerangkan. Dan untungnya kita karena jualan online shop, jadi kita bisa pakai tanda senyum di akhirnya, padahal mah dalam hati ngedumel banget yang kayak gitu. Itu yang pertama, harus sabar. Yang kedua juga kalau bisa buat tim, kayak tadi aku juga udah jelasin betapa pentingnya sebuah tim dalam sebuah usaha. Inovasinya juga jangan sampai lupa. Terus juga melihat pasar secara baik. Profesional dalam membagi uang, jangan sampai uangnya tercampur. Dan yang terakhir yang selalu aku jalanin juga tuh sedekah, karena nggak tahu kenapa ya, aku merasa dengan sedekah kita juga dapet rezekinya berkali-kali lipat. Aku nggak tahu ya, ini mungkin ada beberapa yang agak kurang pernah melihat arti sedekah itu bagaimana gitu, tapi aku benar-benar ngerasain banget dari Bitalk ini dengan sedekah. Aku pernah sekali nggak sedekah dan hasilnya seret gitu. Tapi kalau aku sedekah itu selalu malah jadinya berkali-kali lipat. Kalau closing statement dari aku sih, kita kalau mau jalanin usaha itu nggak usah mikir, nggak usah nyari tahu aku harus ngapain, sistem usahanya harus kayak gimana. Semuanya bisa dilakuin dengan learning by doing, karena dengan kita satu usaha kita dengan usaha yang lain, walaupun sama penjualannya, tapi bisa aja sistemnya beda, bisa aja sistem yang mereka pakai nggak cocok dengan customer kita. Jadi kalau dari aku, tetap harus learning by doing, jangan kebanyakan mikir, jangan kebanyakan nyari teori, karena emang usaha tuh selalu berinovasi, selalu kedepannya akan berkembang terus ilmunya. Jadi menurut aku langsung aja dijalanin, gak usah dipikir-pikir lagi. Sip, mantap banget. Ini, wow, aku dengerin closing statement-nya dari tadi. Wow iya ya, wow iya ya, wow iya ya. Jadi kayak bener-bener ini tips yang keren banget ya, young investor ya. Jadi dari Vika ini berani keluar dari zona nyaman dan kemudian dia bisa konsisten dalam bisnisnya, walaupun mungkin di masa-masa sekarang juga banyak sekali orang yang memiliki bisnis yang sama, orang yang coba juga berjualan seperti Vika, tapi dia nggak gentar loh young investor ya, dan dia tetap bisa konsisten sampai sekarang. Dan itu adalah satu hal yang aku sangat bangga ya sebagai teman kamu juga nih, sebagai personal ya. Itu keren banget nih. Aku juga sedikit banyak terinspirasi dari cara mengelola uang ya. Itu aku terapin juga nih dalam hidupku sekarang. Mantap. Oke nih Vic, terima kasih banget ya udah hadir di IM Podcast episode kelima, dan semoga kedepannya kita bisa bekerja sama lagi. Ini keren banget pastinya. Aku harap kedepannya kita mungkin bisa sharing-sharing lagi tentang money management, atau mungkin kalau Vika mau sharing-sharing tentang karir ya, tentang bisnis juga, itu boleh banget tuh kalau nanti kita ada forumnya lagi ya Vik ya. Oke, mungkin segitu aja yang dapat aku sampaikan ke teman-teman yang investor, dan terima kasih juga buat Vika yang udah hadir di IM Podcast episode kelima kali ini. Oke nih Vik, kayaknya nggak lengkap nih ya kalau endingnya kita nggak pakai jargon dulu ya Vik ya. Kita jargonnya IM Community dulu nih Vik ya. Salam IM Community, I am smart, I am capable. Thank you Vika, mantap banget. Makasih juga.